Salam saudaraku, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Kita harus tetap semangat, tetap bergembira, karena kita memiliki Tuhan Yesus, Allah kita yang baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setia Tuhan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesus Tuhan, Yesusku luar biasa. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang peduli atas kehidupan kami. Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang baik, Tuhan Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Tuhan Yesus baik. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah, Engkau Allah yang mengerti atas kehidupan kami. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti. Engkau mengerti Tuhan, sebab Allah mengerti.
Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik Tuhan. Tuhan Yesus Allah yang peduli atas kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali saya menjumpai Bapak Ibu. Kiranya Tuhan terus memeliharakan Bapak Ibu semua hingga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Bersyukur pagi hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Yakob Koamesak yang adalah Ketua Perwil 4 yang memimpin untuk wilayah di Bogor, Cianjur, Sukabumi, Depok, dan sekitarnya. Hari ini kita akan membuka hati untuk lawatan Tuhan, biar firman Tuhan mengubahkan kita dan memberikan kita hati yang semakin mencintai Tuhan. Untuk waktunya, saya persilakan hambanya. Tuhan memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Saya bersyukur dengan pertemuan Bapak Ibu dengan saya, walaupun tidak bertemu secara tatap muka langsung, namun kasih setia Tuhan begitu luar biasa bagi kita semua. Nah, sebelum itu Bapak Ibu, mari kita beri bersama-sama, kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat hari ini, pagi hari ini kami datang menghadap hadirat Tuhan, dan saat hari ini kami akan mendengar firman Tuhan untuk bungkus kami semua, dan kami percaya firman Tuhan dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tidak berubah. Tuntun hamba-Mu dengan kasih setia Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang Tuhan kasihi. Pada saat pagi hari ini, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran 23 ayat yang ke-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan ini tunjukkan kepada bangsa Israel pada saat itu, di mana bangsa Israel berada di padang gurun. Kalau kita berbicara tentang padang gurun, di situ ada penderitaan, kegersangan, masalah, sakit, penyakit, dan masih banyak lagi masalah-masalah yang mereka alami. Namun janji Tuhan pada mereka, kalau mereka beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan memberkati mereka. Sama halnya dengan kehidupan kita sekarang ini. Sama halnya dengan dunia ini. Bahkan Indonesia yang mengalami COVID-19 atau Corona, yang mewabah begitu luar biasa. Tapi janji Tuhan begitu ya dan amin. Kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, janji Tuhan ya dan amin. Dia akan memberkati kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu pentingkah ibadah di hadapan Tuhan? Itu sangat penting. Saya mempelajari tentang ibadah. Ada 3 hal yang saya pelajari. Yang pertama, begitu pentingkah ibadah di hadapan Tuhan? Yang pertama, karena ibadah itu mendatangkan keuntungan. Haleluya. Kalau kita berbicara keuntungan, di sini berbicara tentang berkat Tuhan. Dan kalau kita berbicara tentang berkat Tuhan, berbicara tentang penyertaan Tuhan setiap harinya. Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita ada sampai sekarang ini, kita dapat bergerak, bernafas, beraktivitas, bahkan kita menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang hari itu karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan kita percaya
bahwa penyertaan Tuhan tidak akan habis-habisnya. Dikatakan bahwa selalu baru setiap harinya. Kalau kita menghadapi pergumulan yang berat, kalau saudara menghadapi pergumulan yang begitu berat, mengalami tindisan, berbagai penyakit, masalah, kesulitan, dan saudara bisa hadapi semuanya itu sampai hari ini, itu oleh karena berkat dan penyertaan Tuhan yang begitu ajaib. Di sini berbicara berkat Tuhan itu merupakan keuntungan bagi orang-orang yang mencari Tuhan, bagi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Apa itu ibadah, Bapak Ibu? Ibadah adalah kedekatan kita dengan Tuhan, di mana Tuhan ingin selalu setiap umatnya dekat dan menyatu dengan Sang Pencipta, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Sampai-sampai Tuhan katakan, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasihi, ibadah itu tidak tergantung waktu, ruang, dan gerak. Sekalipun Bapak Ibu beribadah saat hari ini, mungkin secara online, live streaming, tidak tatap muka. Tapi kita percaya bahwa ibadah itu merupakan kekuatan, keuntungan, dan berkat Tuhan yang luar biasa. Di sini dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, latihan badani sangat terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Haleluya. Jadi ibadah mendatangkan keuntungan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara kita kasih dalam Tuhan, kalau saya melihat wajah Bapak Ibu dalam bayangan saya melihat bahwa wajah Bapak Ibu itu bukan wajah yang penuh dengan pergumulan, bukan wajah yang penuh dengan penderitaan, tapi wajah yang penuh dengan kemuliaan, wajah yang penuh dengan kegirangan bersama dengan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, hadapi hidup ini dengan sukacita, hadapi hidup ini dengan hati yang gembira, karena kita percaya orang-orang yang memiliki hati yang gembira, dia dekat dengan Tuhan. Sekalipun keadaan ini, keadaan yang dikatakan banyak orang susah, tapi bagi anak-anak Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dalam pergumulan kita. Buat apa kita susah? Ada lagunya Bapak Ibu. Buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita bergembira, aha, aha. Nah, pasti Bapak Ibu hafal lagunya, karena satu ketika saya pernah melayani di GBI Merak dalam bulan-bulan yang lalu, dalam beberapa bulan lalu sebelum COVID terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita percaya, carilah Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan, karena ibadah itu tidak terbatas ruang, waktu, dan gerak. Kita percaya bahwa berkat Tuhan, penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Sampai Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu, begitu pentingkah ibadah? Sangat penting. Yang kedua, karena di dalam ibadah ada kedekatan kita dengan Tuhan. Tuhan ingin dekat dengan kita. Sebab itu dia ingin selalu melekat dengan kita. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita akan semakin tahu hatinya Tuhan. Kalau kita setia mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, kita akan semakin jatuh cinta sama Tuhan. Ada kedekatan, dan orang-orang yang dekat hatinya tenang. Daud mengatakan, orang yang dekat pada Tuhan hatinya tenang Bapak Ibu. Dalam Mazmur 62 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Haleluya. Ketenangan ini sangat diperlukan oleh kita semua sebagai orang yang percaya. Ketenangan ini merupakan hal yang pasti yang akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang senantiasa dekat dengan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, rintangan,
Banyak gelombang-gelombang kehidupan mungkin menakutkan. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bisa mengalami ketenangan. Dan orang-orang yang tenang, dia dapat berdoa, mengatasi setiap problema, masalah, kesulitan apapun juga. Haleluya. Bapak Ibu tenang, saya pun tenang, dan bersama-sama kita tenang bersama dengan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu, begitu pentingkah ibadah? Sangat penting. Yang ketiga, karena ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bukti kita, bakti kita kepada Tuhan, yang disertai dengan ketaatan. Jadi ibadah itu akan mendatangkan ketaatan Bapak Ibu. Dan ketaatan merupakan harga mati bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Jadi ibadah itu membawa kita kepada suatu ketaatan. Dan orang-orang yang taat, pasti dia meninggalkan dosa. Orang-orang yang taat, pasti dia meninggalkan kejahatan. Orang-orang yang taat, pasti dia hidup dalam kebenaran. Bahkan, ketaatan menjadi gaya hidupnya. Haleluya. Berapapun masalah yang kita alami, yang kita hadapi, tetaplah kita taat kepada Tuhan. Karena di sini dikatakan, Tuhan tak butuh kehebatanmu, tapi Tuhan membutuhkan ketaatanmu. Haleluya. Saudara-saudara dalam Tuhan, satu ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang yang buta. Lalu Tuhan Yesus tergerak hatinya, menghampiri orang buta itu. Dan Tuhan meludah ke tanah dan mengaduk dan mengoleskan ke orang buta itu. Dan Tuhan mengatakan, pergilah ke kolam Siloam, basuhlah matamu. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, apakah Yesus bisa mengatakan, sembuhlah kamu tanpa harus pergi ke kolam Siloam? Bisa, tapi Tuhan memerlukan ketaatan daripada orang buta itu. Dan pada saat orang buta itu dia mendengar, dia mentaati suara Tuhan, dia pergi ke kolam Siloam, maka pada saat dibasuh, sembuhlah dan dia dapat melihat. Ludah Yesus penuh dengan kuasa, tapi ludah kita penuh dengan bakteri. Sebab itu bahaya. Jangan ludah-ludahan kita. Haleluya. Tetaplah kita percaya bahwa ketaatan itu adalah sesuatu yang Tuhan inginkan. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan tak butuh kehebatanmu, tapi Tuhan membutuhkan ketaatanmu. Haleluya. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, kalau suami taat kepada Tuhan, dia pasti mencintai Tuhan, dia pasti mencintai keluarga, dia pasti mencintai istrinya, dia pasti menjaga anak-anaknya. Betapa indahnya kalau suami taat kepada Tuhan, dia akan menjadi pahlawan dalam rumah tangga. Begitu dengan istrinya, kalau dia taat kepada Tuhan, dia akan menghargai, mencintai Tuhan, dia akan menghargai suami dan anak-anaknya, sehingga terjadilah hubungan yang harmonis yang begitu baik, sehingga selalu ada pujian di keluarga itu. Suami pulang dari kantor, dia melihat istrinya dan dia tidak bosan dengan istrinya, dan dia selalu memuji, hai engkaulah istri yang paling tercantik. Lalu dia menyanyikan satu pujian yang indah dan sangat luar biasa, dan dia selalu menyatakan kuasanya, menyatakan cintanya kepada istrinya. Saya kadang percaya ketaatan akan membawa kita kepada kemenangan, kesembuhan, dan pemulihan. Nah, saat pagi hari ini, firman Tuhan yang sangat sederhana yang saya sampaikan, biarlah menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Saudaraku yang dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu pentingkah ibadah bagi kita? Ada 3 poin. Yang pertama, karena ibadah itu mendatangkan keuntungan. Yang kedua, begitu pentingkah ibadah? Sangat penting. Kali dalam ibadah ada kedekatan kita dengan Tuhan. Yang ketiga, begitu pentingkah ibadah? Sangat penting. Karena ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bukti kita kepada Tuhan yang disertai dengan ketaatan. Sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan tak butuh kehebatanmu, tapi ketaatanmu. Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Mari sebab itu pada saat hari ini kita bersyukur dan kita berdoa.
Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat meterai kebenaran firman Tuhan yang datang pagi hari ini kepada kami semua. Kami percaya firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Tuhan, tuntun kami semua. Kami percaya bahwa kedekatan kami dalam beribadah kepada Tuhan menghasilkan keuntungan dan menghasilkan kedekatan dan menghasilkan ketaatan yang begitu sempurna. Dan Tuhan ingin kami supaya kami taat sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Akhir kata kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, sungguh firman Tuhan yang luar biasa memberkati kita semua. Begitu besar keuntungan ketika kita beribadah di hadapan Tuhan. Bukan cuma untuk kita, tetapi untuk hidup yang akan datang. Bahkan Tuhan menyediakan segala yang terbaik bagi kita. Terima kasih untuk hambanya yang pada pagi hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Sungguh sangat memberkati. Kiranya Tuhan memberkati Bapak juga. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita satukan hati. Kita mau berdoa syafaat dan kita pun siap menerima berkat dari Tuhan. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami berdoa, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan, seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, dari yang paling tua sampai bayi-bayi dalam kandungan, Tuhan peliharakan, jagakan, lalukan dari segala sakit, penyakit, kecelakaan, bahaya, bahkan dari segala musibah, wabah, dan apapun juga. Tuhan, kami juga berdoa, kiranya Tuhan juga menolong setiap pasien COVID yang hari-hari ini sedang berjuang, kiranya mereka pun boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan mengalami lawatan Allah, kesembuhan, mujizat yang dari Tuhan. Tolong para medis yang hari-hari ini juga sedang berjuang untuk membantu, menolong setiap pasien, bahkan mereka yang sedang sakit. Kau berikan kekuatan, perlindungan secara khusus, bukan hanya bagi mereka, tetapi bagi segenap keluarga mereka juga. Kami berdoa secara khusus juga untuk Gereja Bethel Indonesia. Berkati Bapak Ketua Umum kami, Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Kiranya Tuhan terus menyertai, berikan hikmat, marifat yang dari Tuhan. Bahkan Tuhan terus persatukan bersama dengan staf BPH, bersama dengan MPL, bersama dengan seluruh ketua BPD di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kami percaya Tuhan menyertai, bahkan menjadikan Gereja Bethel Indonesia gereja yang menjadi berkat, yang menuai jiwa bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan pemerintahan bangsa dan kota kami dalam tangan-Mu. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan mengalirkan kemana Tuhan mau. Berkati Bapak Presiden Jokowi bersama dengan seluruh jajarannya dari tingkat pusat sampai ke daerah. Berikan roh yang takut akan Allah. Berikan tuntunan-Mu. Berikan Tuhan hikmat yang dari Tuhan. Agar bisa membawa bangsa ini di dalam takut akan Engkau. Terima kasih Bapak. Biarlah kesejahteraan bangsa ini boleh terjadi. Karena Tuhan hadir. Tuhan melawat Indonesia. Kami percaya wabah COVID ini akan segera berlalu dan kemuliaan Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami menutup ibadah ini, kami siap menerima berkat yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati pada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah, bawalah berkat berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, kuasa, kemenangan, sukacita, dan Roh Kudus memenuhi engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya dan menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Tetap sehat, patuhi protokol kesehatan, dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan jangan lupa beribadah. Haleluya.